Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like and share, bagikan kepada teman-teman Anda semua. InsyaAllah video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Teman-teman sekalian, kita sekarang berada di puluhan akhir dari bulan Ramadan. Lalu amalan-amalan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk dilakukan di puluhan akhir dari bulan Ramadan? Bahwasanya Rasulullah SAW mengkhususkan puluhan akhir dari bulan Ramadan dengan beberapa ibadah yang tidak beliau lakukan di 20-an yang pertama. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di puluhan yang akhir apa yang tidak dikerjakan di puluhan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Di antara ibadah-ibadah yang beliau istimewakan adalah yang pertama, menghidupkan malam-malam puluhan yang akhir dari bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ujarnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhira ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk puluhan yang akhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan celananya. Yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam ialah menghidupkan keseluruhan atau menghidupkan sebagiannya saja. Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab qadim berkata, man syahidal isya'a wa subha lailatal qadri faqad akhadha bihadzihi minha. Barang siapa yang bersolat jamaah isya dan subuh dan malam al-qadar, maka sesungguhnya ia telah mengambil bagiannya dari bulan itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa datang kepadanya bulan Ramadan lalu berpuasa pada siang harinya, dia salat malam pada malamnya, dia pejamkan matanya dari melihat dari yang dilarang Allah, dia pelihara kemaluannya, lidah dan tangannya, dan selalu berusaha salat jamaah dan bersegera menghadiri Jumat, maka sungguh dia sempurna mendapatkan Lailatul Qadar dan memperoleh pahala pemberian Allah yang tidak ternilai harganya. Ringkasnya, sekurang-kurangnya usaha menghidupkan malam itu ialah berusaha supaya dapat salat isya dengan berjamaah dan berusaha juga untuk berjamaah pada salat subuh. Itulah sekurang-kurangnya untuk memperoleh hasil minimal dari pahala menghidupkan malam-malam yang dimaksudkan di bulan Ramadan. Yang kedua, membangunkan keluarga untuk salat malam di puluhan yang akhir. Dalam hadis Abu Dzar diterangkan bahwa Nabi SAW mengerjakan salat malam bersama-sama sahabat pada malam 23, 25 dan 27. Disebutkan bahwa Rasul membangunkan keluarganya pada malam 27 itu. Hal ini memberi pengertian bahwa sangat disukai kita membangunkan keluarga kita di malam yang ganjil yang sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar, yaitu malam 27. Diriwayatkan bahwa At-Tabrani dari Ali, ujarnya, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu ahlahu fil ashr al-awakhir min Ramadan wa kullu saghirin wa kabirin yutiqus salah. Adalah Nabi SAW
membangunkan keluarganya di puluhan akhir di bulan Ramadan, dan Nabi membangunkan pula semua anak kecil dan orang dewasa yang sanggup sholat. Yang ketiga, mengencangkan celana. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan perkataan dan Nabi mengencangkan celana. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan ialah bahwasanya Nabi meningkatkan kesungguhannya dalam beribadah. Yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan mengencangkan celana ialah bahwa Nabi selama 10 hari terakhir itu tidak menyetubuhi istrinya. Dalam hadis Aisyah dan Anas diterangkan bahwa Nabi tidak tidur bersama istrinya pada puluhan yang akhir itu hingga berakhir bulan Ramadan. Rasul biasanya beriktikaf di puluhan yang akhir. Orang yang dalam iktikaf tidak mendekati istri, maka Nabi mendekati istrinya pada puluhan pertama dan kedua. Rasul menjauhi mereka pada puluhan yang ketiga. Yang keempat, melambatkan berbuka hingga sahur. Diriwayatkan oleh Ahmad, karena Nabi SAW yuwasilu ila sahri, adalah Nabi berwisal sampai sahur. Menurut pendapat Ibnu Jarir, bahwa Nabi berwisal sampai sahur saja, dan hal itu boleh dilakukan oleh orang yang sanggup mengerjakannya, dan tidak disukai bagi orang yang tidak sanggup, dan sama sekali tidak dibenarkan berpuasa sepanjang malam pula. Yang kelima, mandi di antara maghrib dan isya serta berpakaian bagus. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim bahwasanya pada suatu malam Huzaifah mengerjakan qiyam Ramadan bersama Nabi. Maka mandilah Nabi dan didindingi oleh Abu Huzaifah. Kemudian sisa air itu dipakai Abu Huzaifah buat mandi. Dan pada saat Abu Huzaifah mandi, Nabi mendindinginya. Berkata Ibnu Jarir bahwasanya para sahabat menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam yang akhir. Yang keenam, mencari malam Al-Qadar. Lailatul Qadar itu dapat dilihatnya oleh orang yang dikehendaki Allah pada tiap-tiap tahun di dalam bulan Ramadan. Disukai bagi orang yang melihat Lailatul Qadar, menyembunyikan dan hendaklah berdoa dengan penuh keikhlasan, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Demikianlah diterangkan oleh pengarang kitab Al-Hawi. Yang ketujuh, i'tikaf di puluhan yang akhir di dalam masjid. I'tikaf menurut bahasa ialah menahan diri terhadap sesuatu atau bertetapan atas sesuatu, baik perbuatan kebajikan ataupun perbuatan jahat. Dan yang dimaksudkan dengan i'tikaf pada istilah syara ialah tetap berada dalam masjid, berkhalwat di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat. Dengan ibarat yang lain ialah duduk berhenti sesaat atau lebih di malam hari saja atau di siang hari saja di dalam masjid dengan niat beribadah, mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab berkata, i'tikaf ialah memutuskan hubungan dengan makhluk untuk menghubungkan diri dengan Khalik, yaitu Allah, dengan jalan pengkhidmatan. Orang yang beriktikaf disebut mu'takif. Semoga kita semua bisa memaksimalkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala pahala-pahala kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.